Jangan lupa klik, comment, and subscribe. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri berkeyakinan bahwa ada hari-hari yang tidak baik untuk berhubungan. Sabtu, Ahad, dan Selasa. Bagaimana hukumnya istri tidak melayani Sabtu, Ahad, dan Selasa Buya? Bagaimana hukumnya istri tidak melayani karena faktor di atas? Terima kasih Buya. Tidak semua hari itu baik untuk kebaikan. Tidak boleh meyakini ada hari-hari begitu, apalagi untuk hubungan suami ini ada hari gak boleh. Hari Sabtu gak boleh, hari Ahad, hari Selasa. Kenapa? Hari baik semuanya. Dari mana ilmu begitu itu? Kalau alasan Anda untuk melakukan kebaikan di hari itu karena hari Sabtu ngajiri majelis Sabtu, hari Ahad majelis Sabtu, hari Selasa majelis Selasa, nggak usah beralasan, nggak boleh, bilang aja bang, hari Sabtu majelis Sabtu ribu ya dong, hari Ahad juga begitu, hari Selasa juga. Kalau begitu jangan hari itu gitu aja, nggak usah ngomong hari baik, hari tidak baik, nggak ada. Nggak ada hari baik semuanya. Cuma ini nasihat buat siapapun. Suami di saat mengajak hubungan dengan istri hendaknya tahu kondisi sang istri. Bukan setiap keinginan Anda harus dipenuhi. Karena apa? Istri Anda itu kadang sibuk dengan anak-anak Anda. Yang bandelnya kurang lebih seperti Anda. Jadi suami itu jangan egois. Artinya lihat dulu. Kalau pengen cepat ya dibantu dong kesibukan istri. Kadang-kadang ini juga nggak seimbang, nggak adil. Di sisi lain istrinya gampang ogah-ogahan, Masya Allah. Ada istri super ogah-ogahan, nggak benar semuanya. Kenapa kok ogah-ogahan? Ini masalah dalam dirinya. Sehingga sampai diancam oleh baginda Nabi ya kan. Kalau sampai ada seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjang, kok sang istri menolak. Selalu sang suami ngedumel, ngedongkol sampai pagi itu dikutuk ke malaikat. Kalau saya melihat hadis ini hadis keindahan, hadis yang paling indah buat wanita sebetulnya. Kalau wanita itu faham, ada yang marah, apaan pakai ancaman-ancaman malaikat. Ini ada orang-orang perempuan yang keblinger otaknya itu. Masa hadis begini bikin ancaman? Ini hadis indah. Nabi menyebutkan perempuan diajak suaminya ke atas ranjang, bukan suruh naik pohon kelapa. Bukan suruh naik ke puncak gunung, bukan. Ke atas ranjang, bukankah di atas ranjang tempat yang paling indah? Lah kok sudah begitu kok nggak mau, ogah-ogahan. Dan memang banyak wanita tuh begitu ogah-ogahan. Mohon maaf wanita semuanya sadar ini. Sehingga kalau sudah suaminya mau begitu macam-macam alasannya, yang nidurin anak lama-lama, ngangetin sayur lama-lama, nutup pintu lama-lama. Bukan begitu, makanya diancam begitu. Sisi lain ada suami nggak tahu diri, kayaknya harus ditegur semuanya ini. Kalau mau suami itu. Kalau suami punya keinginan, beri kesempatan istri untuk menyiapkan dirinya, bersih diri. Ada sebagian wanita yang benar, sebagian wanita yang benar, yang nggak benar lain cerita. Yang nggak benar tuh kalau melayani suami itu asal, nggak tahu ada bau alang sangit, bau kalajas, macam-macam. Ada suami yang istri yang benar tidak akan melayani suami kecuali dibersihkan semuanya. Maka suami ngerti dong, dia nggak pede dengan suaminya. Maka dia mempersiapkan, kadang-kadang perlu waktu dan sebagainya, bersih semuanya. Ini seorang wanita, ada wanita yang baik, yang benar begini nih. Yang nggak benar nggak tahu saya. Ada suami juga yang benar juga mengerti sebelum datang, makanya dianjurkan kalau mau datang ke rumah tuh beri kabar. Di balik kabar itu ada isyarat-isyarat, istri ngerti itu. Sehingga istri punya, cuman kadang suami datang langsung tutup poin, belum ada persiapan. Suami istri masih baju kotor ini, sehingga ada istri sebagian menolak. Mohonlah, ini adalah keindahan, jangan dijadikan menjadi sesuatu yang terpaksa. Baik di suami atau di istri. Jadikan indah tetap indah. Harapan kami adalah, seorang suami jika menginginkan pun adalah dengan cara yang baik. Seorang istri pun kalau karena satu hal kesibukan menolak dengan cara yang baik. Kemudian ada hal-hal yang harus difahami. Kalau memang seorang istri memiliki keberatan dari sisi misalnya, atau ada sakit dan sebagainya, mohon maaf, jadilah wanita yang aktif dan inovatif. Cerdas, suami Anda adalah orang soleh. Mungkin dia punya keinginan untuk hubungan suami istri, karena mohon maaf di luar mungkin ada sesuatu. Lalu bangkit syahwatnya pulang di rumah bisa melampiaskan dengan yang halal, tak taunya istrinya ogah-ogahan. Nah begitu. Kalau memang Anda tidak mampu menyelesaikan dengan Anda, dengan diri Anda, mohon maaf ini majelis mulia. Seorang suami itu kalau mencari kepuasan, mohon maaf dengan tangannya sendiri hukumnya haram.
Tapi kalau dengan kelehaan tangan sang istri atau kelehaan sang istri menjadi tidak haram. Artinya Anda bisa memuaskan suami Anda. Pokoknya lihat, waktu haid jangan di lubang depan dengan waktu haid. Atau di lubang belakang tidak boleh. Tapi dengan apapun yang Anda bisa lakukan sampai dia puasa. Jadi harus cerdas seorang wanita. Nah, kenapa saya hubungkan begini? Bisa jadi seseorang wanita itu membuat aturan itu karena suaminya tidak beraturan. Suaminya semaunya dia, semaunya sendiri, nggak beraturan. Seperti itu, semoga indah. Jadi bahasa komunikasi yang baik urusan hubungan suami istri. Karena keindahan, jangan sampai ada istri itu trauma. Istri itu kalau hubungan suami istri sudah sehingga menanti kedatangan pun menjadi berat. Bukan sebuah kebahagiaan, naudzubillah. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada hari-hari itu. Hari indah itu semuanya baik. Ada lagi nanti 10 surah, 10 surah nggak boleh. Wah, ini nggak boleh. Oh, dari mana ada? Yang nggak boleh adalah Anda puasa di siang hari bulan Ramadan. Nggak boleh. Ada beberapa aturan-aturan dilarang dalam syariat seperti itu. Semoga Allah memudahkan Anda semua dalam wujudkan keindahan dalam rumah tangga. Saling menghargai, saling mencintai, saling memuliakan, saling mengerti, saling memahami, dan saling memaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya meriwayatkan dari Abdullah bin Sarjas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu falyalqa ala ajzihi wa ajziha syai'an wa la yatajarrada tajarrudal irain." Jika salah seorang antara kalian menggauli istrinya, maka taruhlah sesuatu pada buah pinggulnya dan buah pinggul istrinya. Ya, dan janganlah keduanya telanjang seperti 2 ekor unta. Kata Abu Abdurrahman An-Nasai, hadis ini adalah hadis mungkar. Sadaqah bin Abdullah salah satu perawi yang sangat lemah. Ya, karena ada orang begitu ya, keyakinan di beberapa daerah kita, mereka bahkan subhanallah tidak pernah lihat badan istrinya. Karena merasa malu, aib, maka harus ditutup. Kecuali di depan umum itu nggak boleh. Tapi kalau dia berduaan, ini keliru. Ya. Karena banyak riwayat menjelaskan kalau Nabi SAW pernah mandi berdua dengan Aisyah tanpa kain. Ya. Kemudian Nabi SAW tadi Aisyah mengatakan, saya melihat Nabi SAW mandi junub dan saya melihat air basah turun. Artinya Nabi SAW dilihat oleh Aisyah tanpa menggunakan pakaian. Itu menandakan dibolehkan pasangan suami istri untuk itu. Ya. Yang penting sekarang orang menggunakan atau tertutup dalam sebuah ruangan. Jadi walaupun di atas ranjang tidak menggunakan selimut tidak melanggar. Ya. Nanti orang harus menggunakan selimut, menutup badannya karena ketakutan. Sama juga pernah pertanyaan masalah wudu. Boleh nggak wudu di kamar mandi sementara saya telanjang? Ya boleh asal bukan tempat umum. Kalau di tempat umum orang lihat ya nggak boleh. Ya maaf, tempat umum seperti ini. Kan di kali, di sungai ya. Ada orang begitu kan? Ada orang begitu. Di sungai nggak boleh. Tapi kalau di tempat tertutup kayak kamar mandi di rumah kita, nggak ada masalah. Juga ada hadis yang semisal, "Idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wa la yatajarra tajarrujal iran." Jika salah seorang dari kalian menggauli istrinya, maka pakailah penutup dan jangan keduanya telanjang seperti 2 ekor unta. Hadis ini disebutkan sangat lemah, disebutkan oleh Ibnu Asakir. Dalam riwayatnya, dalam sanadnya terdapat Al-Ahwas bin Hakim, seorang perawi dhaif atau lemah, dan ada Al-Walid bin Qasim, seorang perawi yang lemah juga. Semisalnya juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu aurati Rasulillah SAW qad." Aku tidak pernah sama sekali melihat aurat Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat dikatakan, "Lam yara minni Rasulullah SAW wa lam ara minhu." Rasulullah SAW tidak pernah melihat auratku dan aku tidak pernah melihat auratnya. Ini diriwayatkan Abu Nuaim dan dalam sanadnya terdapat pendusta yang bernama Barakah bin Muhammad Al-Halbi. Berarti hadis ini mungkar, enggak diterima. Enggak benar Aisyah enggak pernah lihat aurat Nabi, Nabi tidak pernah lihat aurat Aisyah. Ini hadis yang mungkar, ditolak oleh para ulama. Makanya di sini dijelaskan di footnote-nya. Diriwayatkan Abu Nuaim di jilid 8 halaman 247 dan dikatakan dalam sanadnya terdapat tadi seorang pendusta Barakah bin Muhammad Al-Halbi. Membahas mengenai posisi berhubungan dengan istri terbaik menurut Islam. Melakukan hubungan suami istri atau yang dalam Islam disebut berjima memang sudah menjadi kebutuhan biologis yang wajib terpenuhi. Baik di dalam Islam maupun dari segi psikologis pun hubungan suami istri ini bisa menentukan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Nah, dalam hubungan pun atau berjima ada tips khusus menurut Islam.
Salah satunya posisi berhubungan dengan istri terbaik menurut Islam. Islam sendiri, suami istri diperbolehkan menggunakan beragam posisi atau gaya ketika berjima, kecuali berhubungan melalui dubur. Nah, jadi jelas bahwa Islam memperbolehkan beragam posisi saat berjima. Posisi apapun yang Anda inginkan itu boleh. Lalu posisi mana sih yang paling baik saat berjima menurut pandangan Islam? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan dalam Zadul Ma'ad tentang posisi terbaik saat melakukan hubungan suami istri menurut sudut pandang Islam. Posisi terbaik menurut Ibnu Qayyim adalah suami berada di atas istri. Nah, kenapa posisi tersebut jadi posisi terbaik? Pastinya kan ada ya alasannya. Nah, posisi suami di atas istri tersebut mencerminkan kepemimpinan suami atas istrinya. Jadi suami diibaratkan pakaian bagi istrinya. Dia adalah pelindung dan pengayom istrinya. Seorang suami tidak boleh membukakan aib istrinya kepada orang lain ya. Begitupun istri, dilarang membuka aib suami pada orang lain. Apalagi tentang hubungan ranjang. Anda dan istri harus sama-sama menjaga apa yang ada di ranjang dan tidak membahasnya ke orang lain. Jadi apa yang ada di ranjang hanya antara Anda dan istri Anda. Suami dan istri harus saling jadi pakaian satu sama lain. Saling menasehati dalam kebaikan, terus saling menyayangi, saling mengingatkan, dan saling mendukung. Nah, itulah posisi terbaik saat berjima menurut pandangan Islam. Sebenarnya posisi yang lain juga diperbolehkan kok. Tapi ingat, utamakan yang terbaik dan jangan berlebihan. Oke, itu dulu ya pembahasan dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Nah,